Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmila Fikasari, NIM 1804030018 dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, semester 5 kelas A. Pada video ini, saya akan membahas mengenai penjualan personal atau personal selling. Untuk pembahasan yang pertama, mengenai pengertian personal selling. Kegiatan personal selling merupakan bagian dari kegiatan promosi, yaitu cara untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan secara tatap muka. Promosi ini merupakan salah satu variabel di dalam marketing mix yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan dalam menawarkan produknya. Kemudian pengertian personal selling itu komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba untuk membeli. Selanjutnya, bentuk-bentuk personal selling. Menurut Saladin dan Osman, terdapat 3 bentuk personal selling. Yang pertama, field selling, yaitu tenaga penjual yang melakukan penjualan di luar perusahaan dengan mendatangi dari satu rumah ke rumah lainnya atau bisa juga dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Yang kedua, retail selling, yaitu tenaga penjualan yang melakukan penjualan dengan melayani konsumen yang datang ke perusahaan. Yang ketiga, executive selling, yaitu hubungan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan dengan pemimpin perusahaan lainnya atau pemerintah dengan tujuan melakukan. Adapun sifat dari personal selling, yang pertama, konfrontasi personal atau personal confrontation. Personal selling mencakup hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak dapat melihat kebutuhan dan karakteristik pihak lain secara lebih dekat dan segera melakukan penyesuaian. Yang kedua, pengembangan. Personal selling memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan, mulai dari hubungan penjualan sampai dengan hubungan persahabatan. Yang ketiga, tanggapan atau respons. Personal selling membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar, memperhatikan, dan adapun tahapan dari personal selling, di mana menurut Kotler dan Armstrong terdapat 6 tahapan atau langkah personal selling. Langkah yang pertama, mencari calon pelanggan. Pada tahap ini, pemasar dituntut mencari pelanggan yang menjadi segmen perusahaan. Tahap kedua, prapendekatan. Nah, apabila sudah menemukan calon pelanggan, pemasar harus menjalin hubungan untuk membangun kepercayaan. Yang ketiga, presentasi dan demonstrasi, di mana pada tahap ini pemasar harus bisa menunjukkan bagaimana barang yang dijual itu dibutuhkan calon pelanggan. Yang keempat, mengatasi keberatan. Biasanya calon pelanggan memiliki keberatan untuk membeli produk, seperti keberatan akan harga yang terlalu mahal. Nah, dalam hal ini pemasar harus bisa mengatasinya dengan memberikan diskon atau dengan cara yang lain. Tahap yang kelima, tindak lanjut dan pemeliharaan. Maksudnya, pemasar harus bisa menjaga pelanggan agar tetap loyal terhadap produk. Sebagai contoh, menelpon pelanggan mengenai produk yang sudah dibeli. Kemudian tahapan yang terakhir itu penutupan. Pada tahap ini, pemasar harus bisa menentukan apakah pelanggan ingin membeli produk atau tidak, di mana momen ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Keuntungan dari personal selling. Yang pertama, melakukan interaksi dua arah. Kemampuan berinteraksi dengan penerima pesan yang bisa menentukan
pengaruh dari pesan. Yang kedua, menyesuaikan pesan dengan situasi yang sedang dihadapi dan kebutuhan konsumer. Yang ketiga, mengurangi dan meminimalkan gangguan dalam komunikasi, sehingga pembeli secara umum memberikan perhatiannya pada pesan penjual. Yang keempat, keterlibatan dalam proses keputusan, di mana pembeli bisa menjadi seorang partner dalam proses keputusan membeli. Jika tadi kita sudah membahas mengenai keuntungan dari personal selling, maka kerugian pun tak luput dari personal selling itu sendiri, di mana kerugian-kerugian ini dapat terjadi karena yang pertama, pesan tidak konsisten yang disampaikan kepada konsumen. Ini dapat menjadi citra buruk bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena para wiraniaga memiliki perbedaan pengetahuan dan kemampuan sehingga mereka melakukan cara dan gaya yang berbeda dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, timbulnya konflik tenaga penjual dan manajemen. Pada dasarnya, tenaga penjual mempunyai kecenderungan bebas dan fleksibel dapat menimbulkan konflik pada manajemen. Yang ketiga, biaya tinggi. Setiap tenaga penjual memerlukan biaya yang cukup besar untuk penutupan penjualan. Tidak semua penjual mampu melakukan penutupan penjualan dengan baik dan tepat waktu, sehingga secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan menjadi tinggi. Yang keempat, hasil yang rendah. Karena waktu merealisasikan penjualan relatif lebih lama, maka hasil yang ditargetkan untuk tenaga penjualan lebih rendah. Kemudian yang terakhir itu berpotensi menimbulkan masalah etika. Di antaranya tenaga penjual ada yang dapat menimbulkan rusaknya hubungan dengan konsumer sehingga merugikan bagi perusahaan. Masalah etika yang paling sering dilakukan oleh para tenaga penjual ini dapat berupa membohongi konsumer, melakukan perbuatan merugikan tenaga penjualan lainnya. Demikianlah pembahasan